Kalau radhiyallahu ta'ala anhu kira-kira golongannya masuk golongan siapa? Sahabat. Bisa sahabat atau bisa non sahabat tapi mengikuti manhaj kehidupan para sahabat. Contoh, sahabat itu kan definisinya 3 kan? 3 ya? Hidup di era Nabi, beriman kepada Nabi, kan? Awas ya, hidup di era Nabi, beriman kepada Nabi sampai wafat, dan melihat Nabi. Jadi kalau hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi sampai wafatnya, tapi tidak melihat Nabi, tidak masuk kategori apa? Sahabat. Contohnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, beriman, risalah sampai ke telinga Uwais tentang Nabi, beriman ya pada Allah dan Rasulnya, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW, tapi dipuji Nabi. Ini keunggulan Nabi ya. Nanti lain waktu kalau kita pas maulid atau turunan-turunan membahas tentang Nabi, kita akan ulas satu yang orang seringkali lupa. Nabi Muhammad itu menghimpun sifat orang-orang soleh, orang-orang pintar, dan kemuliaan seluruh Nabi sebelumnya. Itu terhimpun pada diri Nabi Muhammad SAW. Ini posisinya paling tinggi. Jadi jangan sampai menempatkan Nabi lain atau orang soleh lain di atas siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi juga jangan mengangkat Nabi di atas kadar yang telah Allah tetapkan padanya. Makanya tetap disifati dengan sifat basyariahnya. Beliau makan, beliau minum, beliau berinteraksi. Supaya apa? Supaya tidak dikultuskan dan dijaga oleh Allah, supaya tidak terkena fitnah pada orang-orang soleh sebelumnya. Tidak diangkat seperti Nabi Isa diangkat berlebihan atau yang lain-lain sebagainya ya. Tapi semua dihimpun. Misal itu ada Khidir ya, Khidir yang tadi disebutkan dalam surat Al-Kahf ayat 65 itu diberi ilmu oleh Allah. Ilmunya luar biasa ya, diberikan pengetahuan pada sesuatu yang belum diketahui. Nabi Muhammad itu saat diutus ditetapkan jadi nabi, itu langsung melekat sifat itu pada diri beliau. Khadir dapat itu takwa dulu, ibadah dulu, mendekati Allah dulu, baru dapat. Nabi Muhammad baru dilantik langsung dapat. Dari mana ayatnya? Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu Nabi itu. Belum kejadian perang di Romawi, Nabi sudah sampaikan ghulibatir Rum, turun wahyu. Kejadiannya belum berlangsung. Fathu Makkah belum terjadi, ayatnya turun, inna fatahna laka fatham mubina idza jaa nasrullahi wal fath. Dan persis kejadian sama seperti yang Nabi sampaikan. Ya, dibimbing wahyu, ada yang hadis. Pernah Nabi sampaikan nanti India itu akan nampak kemajuan, maju pesat. Tapi dalam saat yang bersamaan terjadi peningkatan Islamofobia. Itu ada hadisnya. Terbukti nggak sekarang? Bukti. Tentang digitalisasi itu ada. Kita bisa lacak itu. Ya, riwayat yang sempurna. Itu keutamaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa kan ketemu Fir'aun, doa dulu kan? Ya, doanya kan viral di surat Thaha itu. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Perhatikan. Minta dulu baru dijawab. Rabbi syrahli sadri, minta baru dijawab oleh Allah langsung, karena Nabi dijawab. Nabi Muhammad enggak minta, tidak minta, turun ayat alam nashrah laka sadrak. Rabbi syrahli sadri alam nashrah laka sadrak wa yassirli amri, minta dulu baru dikasih. Nabi Muhammad wa nuyassiruka lil yusra. Nabi Isa, ya kan, membangkitkan tuh, ya, di alam kubur. Yang mati bangkit gini, ya. Ditanya, tujuannya kan untuk nanya, siapa yang bunuh kamu? Untuk nanya kan? Nabi Muhammad gak perlu nanya, di dalam kuburnya udah ketahuan. Ini kejadian begini, si fulan disiksa karena biasa mengotori kakinya. Si fulan ini kena begini, itu gak perlu nanya, langsung ada. Gak perlu bangkit lagi, udah tahu dalam kuburnya. Tapi tetap sebagai Nabi dan Rasul. Itu Nabi Sulaiman bicara sama apa? Semut. Semut tuh hewan. Nabi Muhammad jangankan hewan, tumbuhan. Pelepah kurma nangis waktu mau khutbah. Kata Nabi, pelepah kurma,
karena mau diganti itu ya, pijakan tangganya Nabi akan khutbah, ya engkau mau tetap bertahan jadi itu atau bersama aku di surga? Bersama engkau di surga ya Rasulullah. Ya kuburkan, ikut nanti ke surga. Ya sama tumbuhan, Anda bayangkan. Makanya menempatkan Nabi itu harus jauh luar biasa. Nah, orang-orang yang mencoba mengikuti keteladanan Nabi Muhammad SAW, ya tidak sampai ke level Nabi, tapi dapat percikannya, sehingga Allah ridha dengan hidupnya. Dan mereka pun ridha dengan pemberian Allah. Allah kasih rizki, ridha. Allah kasih ilmu, ridha. Ya, gak banyak protes. Kenapa yang dikasih si fulan ya Allah, bukan saya? Pernah nggak dengar Bilal protes ke Allah? Ya Allah, kenapa Ali banyak banget ilmunya sih? Nggak dikasih ke saya aja? Kenapa Utsman yang banyak hartanya ya Allah? Kenapa bukan saya? Nggak pernah dengar kan? Ya, yang hebat itu luar biasa Bilal. Adzan Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan, begitu selesai la ilaha illallah, Nabi komen. Itu begitu dengar komen itu, Bilal langsung subscribe dan like and subscribe itu. Ya, aku mendengar suara terumpah kakinya Bilal di surga. Ya, Bilal kan kesimpulan sederhana, kalau dengan adzan sudah bisa ke surga, ya tidak, untuk apa harus cemburu pada harta orang? Untuk apa harus cemburu pada ilmunya orang lain? Nah, itu dia ridha dengan apa yang Allah berikan, Allah pun ridha dengan sikap yang muncul dari dirinya. Itu yang disebut di surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi manhaj untuk kita semua. Jadi levelnya walaupun nggak sama, tapi kita ikuti level itu. Bagaimana cara ibadah kita supaya Allah ridha? Dari mana taunya Allah ridha? Kita ridha dengan pemberian Allah. Anda kerja nih, dapat rezeki sekian, ridha. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan aku rezeki dengan halal untuk mencukupi kebutuhanku di hari ini. Dapat hari ini 1 juta masih ngitung, aduh nggak cukup nih. Ya, kebutuhan minggu depan kan 10 juta, ente aja belum tentu hidup sampai besok. Ya. Yang nanti itu direncanakan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang sekarang dijalani, dinikmati. Bukan terlalu banyak pikiran, memikirkan sesuatu yang enggak ada itu buang-buang energi. Nyiapkan proyeknya 100 miliar, tiba-tiba tendernya kena orang, waduh hilang nih 100 miliar. Dapat aja belum sudah hilang. Ridha ya akhi. Alhamdulillah, ridha dikirimkan istri, sebelum nikah kelihatan bagus semua. Setelah nikah tampak sesuatu yang tidak biasa. Alhamdulillah, Allah kirimkan padaku untuk melengkapi kekurangannya, bukan pada laki-laki lain. Ya kan? Sudah dapat istri, sibuk lihat status istri orang kan? Nah, ini latihan pelan-pelan, latihan bagaimana pandangan diridhai Allah, pendengaran diridhai Allah, ya kan? Pembicaraan diridhai Allah, sampai kita merasa ridha, pertahankan sampai meninggal. Ya, karena sebelum meninggal belum aman, Pak Ibu, belum aman sampai meninggal. Ya, sehingga jiwanya merasa lapang dengan itu. Ketika jiwanya tenang karena sifat ubudiyah, ketenangan yang dihasilkan dari ibadah itu disebut dengan tumakninah. Ya, ruku'lah Anda sampai Anda merasa tumakninah dalam ruku', hatta tatma'inna raki'an, tenang. Sujud sampai tumakninah dalam sujud. Nah, ketika jiwa itu dilatih terus untuk tenang, maka jiwa berubah sifatnya. Jiwa yang memiliki sifat ketenangan, maka tumakninah berubah menjadi sifat yang memiliki. Pakai mim di depannya, mutmainnah namanya. Maka menyatu itu dengan jiwa, dengan nafas, terbawa itu karena ibadahnya, disitulah dia pertahankan sampai meninggal supaya Allah ridho kepada dirinya. Itu yang dimaksud Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu maksudnya. Dia ridha, Allah pun ridha. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu radhiyallahu anhum wa radu an. Itu bukan dicukupkan pada sahabat saja. Sahabat itu pengakuannya langsung. Allah langsung memberikan pengakuan. Tapi sifatnya bagi kita, kalau ingin meniru seperti itu sehingga mendapat pengakuan dariku, ikuti jalan hidup mereka. Apapun profesinya. Gak semua sahabat jadi kiai. Gak semua sahabat jadi kiai. Jangan dikira semua hafal Quran, tidak. Ada yang pedagang, pebisnis, yang broker juga ada. Ya, penyalur kambing gitu ada.
Ya, ada di antara mereka yang ahli bidang militer, ahli strategi, di intelijen ada, ya, di Kamtibmas ada, di pemerintahan ada, potensial. Anda silahkan jadi apapun yang baik-baik. Nah, ikuti pola kehidupan mereka itu seperti apa sehingga dapat ridha Allah. Kapan kita tahu kalau Allah ridha? Bagi diri kita ada rasa ketenangan pada nikmat Allah. Tapi tidak perlu diumbar. Bikin status, rasanya sudah semakin tenang ya. Mungkin ini tanda ridha Allah diturunkan. Ya, enggak usah. Nah, nanti setelah meninggal, orang banyak bicara tentang Anda. Jadi Anda aman. Karena sudah nggak bisa komen lagi. Kalau masih hidup dibicarakan, masih bisa komen. Ya, itu atas berkat rahmat Allah. Ya, memang sih saya juga usaha. Nah, itu masih komen. Kalau sudah meninggal aman. Nah, karena itu banyak orang yang ketika disifati dengan sifat ridha itu setelah dirinya wafat. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk kalangan bukan sahabat, jauh masanya, tapi disebut sebagai khalifah kelima dan gelarnya radhiyallahu anhu. Jelas?